Kabar keretakan rumah tangga pasangan Daus Mini dan Yunita Lestari terus bergulir. Gugatan cerai bahkan juga sudah dilayangkan Daus Mini di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Maret lalu. Ini berarti kedua belah pihak sudah sama-sama siap untuk saling berhadapan-hadapan di ruang sidang. Secara tidak langsung, hal ini juga menepis kabar yang beredar selama ini jika kisruh rumah tangga Daus Mini dan Yunita yang baru berjalan 3 tahun tak lebih dari sekedar rekayasa untuk mendongkrak karir Yunita di jagat dangdut tanah air. Baik Daus Mini dan Yunita Lestari bahkan tampak emosi ketika disinggung soal aroma rekayasa di balik kabar perceraian mereka. Menurut Daus, terlalu besar resiko yang harus diembannya jika merekayasa pernikahan yang suci hanya demi mendongkrak karir istrinya di dunia dangdut. Kalau misalnya ini settingan, buat apa saya gugatin cerai gitu, gugatan cerai itu tanpa sepengetahuan kalian, tanpa pengetahuan teman-teman media, diam-diam. Gini aja, kalau misalnya ini dibilang settingan ya nanti kan kalian biarlah waktu yang menjawab, nanti akan tahu sendiri. Aku nggak mau pusing-pusing ngurusin apa yang diomongin orang mau ngomong apa terserah, ntar kalian tahu sendiri gitu. Allah itu nggak pernah merem, Allah itu nggak pernah tidur. Kelak kalian akan tahu kok gitu. Maksudnya ini settingan atau enggak? Ya ntar juga beneran ketok palu ya, masa iya orang pernikahan dipakai main-mainan cuman buat sekedar ya settingan atau apalah, itu aku nggak peduli. Sebelum kabar gugatan cerai yang diajukan Daus Mini merebak, sebenarnya pasangan unik ini selalu mempertontonkan kemesraan mereka di hadapan kamera. Tadinya kemesraan yang dipertontonkan oleh pasangan yang menikah pada tanggal 17 Juli 2011 lalu itu ternyata hanyalah kemesraan yang semu. Karena di balik itu konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan tak terselesaikan terus menggerogoti. Bahkan jauh sebelum talak dijatuhkan Daus Mini terhadap sang istri pada bulan Februari lalu, keduanya acap terlibat keributan yang tak berujung. Sehingga akhirnya perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik rumah tangga yang mereka hadapi. Berupaya seperti itu gitu, cuma mungkin dengan jalan seperti ini buat introspeksi diri kita juga berdua gitu kan, agar apa nih kesalahannya biar nantinya akan terbuka dengan sendirinya dengan berjalannya waktu seperti itu. Jauh sebelum gugatan ini dimasukkan, mereka berdua sudah coba kami damaikan. Terus-menerus terlibat konflik membuat kehidupan rumah tangga Daus Mini dan Yunita Lestari tak lagi harmonis seperti dulu. Pertengkaran yang terus terjadi akhirnya membuat pasangan ini sama-sama lelah fisik dan mental. Tapi anehnya, pertengkaran itu terhenti dengan sendirinya saat mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Toh juga ya udah, mau gimana lagi gitu kan. Ini udah mungkin udah jalannya yang terbaik gitu kan. Kita juga sebagai manusia juga nggak pernah tahu akan kedepannya seperti apa nantinya gitu kan. Ya udah kita jalanin aja. Insya Allah udah sukses kan, mantap. Nggak ada perdamaian atau Nggak usah rujuk-rujuk lah. Justru ketika kita sudah berpisah dan bertalak itu merasa kita sama-sama jujur lebih baik, komunikasi jadi lebih baik, yang namanya ribut-ribut udah nggak ada lagi gitu. Akan lebih bagus untuk Babang ketika kita berdamai gitu loh. Bercerai akhirnya menjadi harga mati untuk Daus Mini dan juga Yunita Lestari. Tak ada lagi celah yang dianggap bisa menjembatani mereka guna memperbaiki hubungan sebagai suami istri. Yunita bahkan terlihat sudah tak sabar menghadapi sidang perceraian. Yunita juga memastikan dia tidak akan mempersulit persidangan agar palu perceraian bisa diketuk secepatnya. Langkah Yunita yang seolah tak sabar lagi untuk bercerai dari sang suami tak pelak menimbulkan sejumlah tanya. Ada apa di balik sikap Yunita itu? Benarkah Yunita sebenarnya sudah lelah mengurus sang suami yang memiliki tubuh mini tersebut? Entahlah, karena hanya Yunita yang mampu menjawab semua tanya itu. Aku nggak pakai kuasa hukum, karena kita memang bisa baik-baik. Aku nggak mau ribut-ribut lah. Kuasa hukumnya Papi Daus aku kenal juga, karena kebetulan dia bapak angkat dari Papi sendiri. Dan aku sendiri pokoknya tidak ingin mempersulit proses perceraian. Papi sendiri juga berjanji tidak mempersulit proses perceraian, sama-sama sportif. Bagaimana caranya nanti agar cepat selesai. Kalau misalnya datang akan lebih cepat selesai, aku datang. Kalau misalnya tidak datang akan lebih cepat hakim untuk mengetok palu, aku nggak datang gitu. Ya jadi yang mana yang
bisa lebih cepat dan baik lah. Tadinya sebenarnya pihak Yunita yang akan mengajukan gugatan. Akhirnya diputuskan Daus yang akan mengajukan permohonan cerai talak. Alasannya karena kalau yang menggugat ini nanti dari pihak pria, itu proses bisa lebih cepat. Sebelum menikah dengan Daus Mini, Yunita Lestari memang bukan siapa-siapa. Setelah menyandang status sebagai istri komedian bertubuh mini tersebut, barulah perlahan nama dan sosok Yunita mulai dikenal publik. Apalagi Yunita juga acap mendampingi Daus, baik saat tampil di atas panggung maupun saat diwawancara awak media. Di luar itu, Daus yang melihat sang istri memiliki potensi sebagai penyanyi dangdut, bahkan tak segan ikut mempromosikan istrinya. Sayangnya, apa yang dilakukan Daus Mini ternyata bak buah si malakama. Karena kabarnya, Yunita yang karirnya sebagai penyanyi dangdut mulai mencuat, kini mulai sulit diatur. Tidak hanya itu, dari seorang istri yang hanya bertugas mengurus suami, Yunita pun mulai membagi perannya dengan kesibukannya sebagai penyanyi dangdut. Yunita pun seolah tak sabar ingin segera menyelesaikan urusan rumah tangganya dengan Daus Mini. Lantas, benarkah Yunita kini bak kacang yang ingin segera lepas dari kulitnya? Hari ini ada sedikit acara pengajian selamatan ya kan untuk single Mami, lagunya Mami itu berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan sedikit pun, seperti itulah. Ya supportnya ya mau support banget gitu kan. Supportnya ya bikin apa ya, bikin acara juga bingung, bukan juga kita. Supportnya itu ya paling ngomong aja deh, mewakili, ngasih masukan gitu kan, terus ngedukung Mami, terus apa lagi udah Ya ngasih kayak wejangan-wejangan, karena kan Papi lebih dulu terjun di dunia entertain tuh udah lebih dulu Papi ya, kurang lebih Papi kan 10 tahun gitu. Jadi banyak yang diajarin, kayak mulai dari Mami kamu tuh harus begini, nggak boleh begitu, kayak gitu sih paling. Papi sih lebih kayak ngedorong buat kenapa sih kamu nggak nyanyi aja sekalian kayak gitu. Ya udah kalau mau nyebur jadi setengah-setengah sekalian aja gitu. Jadi ya support dari Papi, dibantuin sama Papi, teman-temannya tim bisa sampai jadi kayak sekarang. Masih dikontrol kan, kita kan zaman udah canggih, bisa lewat video callan gitu kan. Oh iya, bisa kalau ke keluar kota dia FaceTime terus. Kalau nggak itu sekarang kan banyak aplikasi yang video call gitu kan. Cuma sekarang nggak bisa video call, mana handphone jadul. Karena handphone saya jadul, alhamdulillah sekarang udah nggak begitu dikepoin lagi. Tapi kan tetap masih pengawasan. Teleponan. Ada. Sekarang kan teknologi udah canggih lah intinya, bisa video call setiap menit, setiap detik bisa tetap tatap muka gitu. Jadi walaupun berjauhan sekalipun. Nggak khawatir banget gitu. Nggak bener. Kalau dibilang kurang kasih sayang dari aku, ya itu bisa ditanyain sama Papi lah ya. Kalau misalnya memang dia berbicara seperti itu, aku sih kalau misalnya aku nyanyi pun seringnya sama dia bareng. Kalau misalnya Papi ada acara pun aku suka ikut. Kalau dibilang kurang kasih sayang, aku rasa enggak. Aku nyanyi pun dapat restu dari Papi, bahkan Papi sempat bantuin promo waktu itu kan. Jadi memang bener-bener bukan karena nggak ada perhatian kasih sayang, ya bisa jadi kebalik kali. Dari kisruh rumah tangga Daus Mini dan Yunita Lestari yang berujung perceraian, kisah lain datang dari Anggun C. Sasmi, penyanyi cantik yang kini menjadi juri di Indonesia's Got Talent. Benarkah Anggun memerlukan izin khusus dari putrinya saat akan bekerja? Tunggu kisahnya di Was-Was setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Aku yang kangen banget, dunia biasa-biasa aja.